Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selimila dengan NPM 24023 125 110 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus manajemen di PT KAI, pendekatan dan implementasi. Profit PT KAI. PT Kereta Api Indonesia atau disebut juga PT KAI adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa transportasi kereta api, penumpang, dan barang, serta pengelolaan fasilitas perkeretaapian nasional. Peran utama PT KAI: pertama, menyediakan layanan transportasi massal yang aman, nyaman, dan terjangkau, mendukung konektivitas daerah dan perkembangan ekonomi nasional, mengurangi kemacetan dan polusi melalui transportasi berkelanjutan. Sejarah dan visi PT KAI. Yang pertama, pendirian dan perkembangan awal. PT KAI didirikan pada tahun 1945, berawal dari pengelolaan jalur kereta api yang telah ada sebelumnya. Sejak itu, perusahaan terus berkembang dan beradaptasi dengan teknologi modern untuk meningkatkan pelayanan. Kedua, visi dan misi perusahaan saat ini. Visi PT KAI adalah menjadi perusahaan transportasi kereta api yang terdepan, sementara misinya meliputi menyediakan layanan yang aman, nyaman, dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Struktur organisasi PT KAI. Hubungan antar departemen. Hubungan antar departemen di PT KAI sangat penting untuk memastikan kolaborasi yang efektif, mengoptimalkan proses dan mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan melalui komunikasi yang baik. Lalu ada organisasi dan fungsi unit kerja. Struktur organisasi PT KAI terdiri dari beberapa unit kerja yang masing-masing memiliki fungsi spesifik seperti operasional, pemeliharaan, dan pemasaran yang mendukung kelancaran operasional perusahaan. Analisis kasus manajemen di PT KAI yang dilatar belakangi, yaitu sebelum tahun 2009 PT KAI menghadapi berbagai macam masalah. Yang pertama, pelayanan publik buruk dan banyak keluhan pelanggan. Kedua, kereta sering terlambat dan tingkat kecelakaan tinggi. Ketiga, inefisiensi operasional dan kebocoran pendapatan. Keempat, budaya kerja lemah, korupsi internal, dan moral pegawai rendah. Dan yang kelima, citra perusahaan sangat buruk di mata masyarakat. Lalu di sini tujuan analisis yaitu memberikan rekomendasi untuk pengembangan perusahaan di masa depan, menganalisis bagaimana PT KAI melakukan informasi melalui pendekatan manajerial modern, menilai dampak implementasi manajemen terhadap pelayanan dan kinerja operasional, dan yang terakhir mengidentifikasi strategi dan inovasi yang diterapkan dalam memperbaiki kinerja perusahaan. Pendekatan manajemen dalam transportasi PT KAI. Pendekatan teori yang dapat digunakan dalam studi kasus ini yang pertama, manajemen perubahan, manajemen strategis, manajemen sumber daya manusia, inovasi layanan dan digitalisasi, manajemen risiko dan keuangan, dan pendekatan ini menjadi alat analisis untuk memahami transportasi PT KAI. Implementasi perubahan manajemen transportasi dilakukan melalui restrukturisasi organisasi dan penyusunan ulang proses kerja. Kedua, perbaikan SOP, budaya kerja, dan kedisiplinan pegawai. Ketiga, sistem reward dan punishment yang ketat. Keempat, perubahan mindset karyawan dari zona nyaman ke budaya layanan. Dan terakhir, pembentukan visi baru perusahaan on time, safety, service excellence. Manajemen sumber daya manusia PT KAI. Peningkatan kualitas pegawai melalui yang pertama, pelatihan sertifikat kompetensi. Kedua, rekrutmen berbasis merit dan teknologi. Ketiga, coaching, mentoring, evaluasi kinerja modern. Keempat, penanaman budaya servis.
Kelima, sistem penghargaan untuk prestasi dan sanksi untuk pelanggaran. Manajemen keuangan dan resiko, optimalisasi biaya dan manajemen resiko melalui risk, pengendalian biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur, penataan aset dan kerjasama strategis, diversifikasi pendapatan melalui anak perusahaan dan logistik, dan pengembangan proyek jangka panjang berbasis investasi. Timeline transformasi PT KAI 2009 yaitu restrukturisasi besar manajemen dan budaya organisasi. 2011 sampai 2016 modernisasi layanan dan peningkatan kualitas operasional. 2017 sampai 2020 digitalisasi, inovasi dan manajemen berbasis teknologi. 2021 sampai sekarang integrasi transportasi dan ekspansi layanan publik. Analisis SWOT, Implemented Strength, kekuatan infrastruktur besar dan aset strategis. Kedua, dukungan pemerintah dan integrasi publik, digitalisasi layanan. Kedua, ada kelemahan, yaitu yang pertama ketergantungan pada subsidi pemerintah. Kedua, perawatan infrastruktur mahal. Ketiga, proses birokrasi panjang. Tiga, ada peluang. Pertama, tren transportasi massal modern. Kedua, urbanisasi dan pertumbuhan pengguna kereta dan inovasi teknologi. Ketiga, ada ancaman. Yang pertama, persaingan modal transportasi lain, risiko kecelakaan, bencana, dan krisis perubahan regulasi pemerintah. Tantangan dalam manajemen. Masalah operasional dan keuangan. PT KAI menghadapi masalah dalam efisiensi operasional dan kesehatan keuangan, termasuk biaya yang meningkat dan pendapatan yang tidak stabil yang mempengaruhi kelangsungan layanan. Lalu ada pengelolaan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia di PT KAI mengalami kendala dalam hal rekrutmen, pelatihan, dan retensi karyawan yang berdampak pada produktivitas dan kepuasan kerja staf. Solusi dan inovasi manajerial. Pertama, implementasi teknologi informasi. Penerbangan teknologi informasi yang canggih di PT KAI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, dan memberikan akses data yang lebih baik dari manajemen. Kedua, strategi peningkatan layanan pelanggan. Strategi yang dirancang untuk meningkatkan layanan pelanggan di PT KAI berfokus pada kualitas pelayanan, respon cepat terhadap keluhan, dan inovasi layanan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Kesimpulan, transportasi PT KAI dapat menjadi model strategi manajemen perusahaan bagi perusahaan transportasi dan BUMN lain dalam menghadapi tantangan teknologi dan kebutuhan publik. Transportasi PT KAI merupakan contoh keberhasilan penerbangan melalui pertama, perubahan budaya dan struktur organisasi. Kedua, digitalisasi layanan dan inovasi teknologi. Ketiga, penguatan manajemen sumber daya manusia dan risiko, fokus pada pelayanan pelanggan. Dan yang terakhir, PT KAI berhasil meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan reputasi perusahaan.